Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah buat video nggih. Kula kemarin melihat ada tulisan babul anak ya. Babul anak saya ini bukan di bagian anak dalam rumah, tapi anak di bagian kelas sekolah. Okay. Bahasa anak ya. Ya nanti adalah terkait dengan anak yang di rumah juga ya, mungkin masih balita itu macam ya. Bukan balita, ada balita, ada masih anak ya itu macam. Langsung saja mengenai anak. Nah, jenengan tahu nggak bahasa anak itu apa? Mungkin belum bisa nembong ya, urung iso nembong permintaan anak itu apa saja. Bahasa anak itu nangis. Ya, bahasa anak itu nangis, dan bahasa anak itu nangis itu ada nangis itu termasuk permintaan dari si anak tersebut ya. Mungkin diam itu juga bahasa. Kemudian lagi diam, mungkin anak itu diam karena mungkin paham, mungkin mak bapaknya kadang tuh ya nyiwit itu macam kan. Anak itu juga takut ya, udah sering dijiwit dari anak itu diam mempunyai bahasa tersendiri ya. Dia mempunyai bahasa tersendiri. Terus nangis itu dia itu sebenarnya itu mempunyai luahan kata. Entah itu luahan kata anak nangis, balita nangis itu bukan karena lapar atau minum ya. Mungkin geram lah, mungkin digigit semut, kita nggak ngerti lah. Sebab angin itu bercampur-campur ya di dunia ya, di angin itu bercampur-campur. Kadang kita itu, contoh kita kalau sudah dewasa udah paham itu angin itu kadang mungkin kita tahu ada sentuk bau parfum, ada sentuk tiba-tiba ada orang goreng ikan asin, ada goreng orang-orang, ada orang jiran sebelah goreng terasi belacan seumpama seperti itu kita bisa untuk kita sebagai orang dewasa kita paham. Jadi bahasa anak itu beda. Kemudian tiba-tiba terperanjat, kalau orang dewasa ya terperanjat tiba-tiba, oh masya Allah aku belum bayar utang sama dia, macam mana besok, sedangkan dia mintanya besok pagi, aku hari ini belum. Dia itu sudah istilahnya sudah diantaranya apa ya, itu bahasa terperanjatnya seorang tua, orang dewasa ya itu macam. Tapi kadang bahasanya anak-anak itu beda, terperanjat, kadang kaget, kadang tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa ya, tersentuh. Mungkin orang tuanya mempunyai masalah dengan orang, itu bisa ngabruk juga ya, angin itu ya. Orang tuanya si jabang bayi atau anak kecil itu mempunyai masalah dengan jiran sebelah atau jiran mana itu ya, mungkin dari perkataannya mungkin saling cerewet yo, wadon yo, ada enak cerewet enak orang, itu bisa saling saumpama antara si A karo si B itu bisa saling membatin. Itu nanti takutnya batinan itu nyenggol anaknya juga, itu bisa, itulah bahasa anak seperti itu ya. Jadi kasihan juga sebagai anak kecil yang nggak tahu menau dari nggak tahu menau masalahnya orang tua, anaknya yang menerima imbas juga, itu termasuk kasihan. Tolong hati-hati sebagai orang tua ya. Terus lagi bahasa anak, di antaranya bahasa anak. Kemudian bahasa anak itu kadang anak sudah mulai mengerti keadaan orang tua itu, orang tua mungkin tak cukup duit, sebenarnya berasa mungkin suka dengan baju cantiknya macam kawan dia, mungkin bicycle yang cantik lah, kasut yang cantik lah, mungkin pulpen lah, mungkin stipo lah, mungkin penggosok itu kan pemadam, itu kan bermacam-macam warna ya, mungkin telepon bimbet, mungkin saumpama itu macam. Itu sebenarnya bahasa anak tuh diam, kadang itu dia tuh unek-unek itu
berazam berdoa ya unek-unek diam tuh kadang tahu, ada yang cakap secara langsung dengan kedua orang tuanya, maknya bapaknya, ada lagi yang diam tuh dia paham bahwasannya mak bapaknya nggak cukup duit, seumpama adiknya banyak, saudara banyak, diam adalah doa. Masih ada anak-anak macam itu ya. Jadi itulah bahasa anak-anak ya. Jadi jangan samakan anak masih umur di usia 5 tahun, di usia 4 tahun, hingga 6 tahun, hingga 10 tahun, enggak. Itu 10 tahun ya, hingga 10 tahun itu jangan samakan, jangan kau suruh anak Anda itu bisa menyeimbangi Anda, menyeimbangi kedua orang tuanya, jangan. Dia belum urung teko, uteke wong tua karo uteke anakmu urung teko. Jadi dunianya anak itu ya segitu itu makanya istilahnya itu perkenalkanlah dengan sesuatu apapun di mana itu dunianya ya di mana, tapi untuk sedewasa sebagai orang tua itu urung teko, soalnya usia itu ya dari usia 10 tahun sampai neng usia umur 10 tahun ke 11 tahun kuwi iki menemukan tajali sendiri-sendiri tahu ya. Umur 14 tahun yang 5 umur 12 tahun neng 13 tahun itu setahun itu anak itu sudah menemukan tajali sendiri-sendiri dari orang, dari putaran jam, putaran hari, putaran waktu, putaran per minggu, putaran setiap hari, pergaulan itu ya, apa yang dipandang itu anak itu enggak sama. Orang tua tahunya itu penjagaan anak, mencari duit dan kebutuhan di rumah ya, tapi anak itu pandangannya tuh mungkin pandangan di sana itu jadi seperti itu ya, tajalinya anak dengan tajilannya orang tua itu enggak sama. Bahkan ingatlah bahwasanya dulu engkau juga pernah di umur 14 tahun. Kira-kira umur 14 tahun apa? Kira-kira umur di 5 tahun engkau itu kenapa, bagaimana, kira-kira umur di 10 tahun apa yang kamu lakukan. Jadi anakmu yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun hingga walaupun itu di 18 tahun itu urung tekan untuk menyeimbangi ya kedewasaan, kematangan, kecekalan seorang ibu dan bapaknya seperti tadi. Makanya anak itu tetap dalam himbauan, pantauan, kemudian lagi penjagaan, pendidikan, pengetahuan, diketahui duduh nih ngono. Maksud pengetahuan iki diajari wae. Iki apa nduk jenenge, iki jenenge sumpit. Sumpit untuk apa? Sumpit itu ternyata untuk nyapit lek nganu seperti itu. Jadi terus terus lagi ini apa deh, ini namanya seumpama ini pisau utawa handset, tapi iki dudu pisau, iki handset untuk apa? Untuk pendengaran, untuk mendengar di MPV, telepon bimbit, untuk telepon bisa enggak, itu semua diperkenalkan. Itu namanya itu dikasih pengetahuan gladi, sama ada gladi, ada gunting, ini namanya gunting, iki landep, pisau ini landep ya, aja dipakai. Ini kalau pulpen, ini buku, itu dikasih pengetahuan apa buah itu manis, buah itu kecut, masem itu macam ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk anak kecepatan menitan nih, lo cepet. Jadi seperti itu. Aja kau suruh menyeimbangi dengan keadaanmu yang harus nukani susu anakmu, nukani buku anakmu. Terus akhirnya anak itu pengen di buku pulpen, akhirnya Pak Jiwet. Aku ki ora ndek duit, saumpama ngono kuwi. Akhire cah cilikmu Pak Jiwet, ora ngerti lek ibune kuwi mau ki kerja. Jasakmono kae kan yo urung soalnya kuwi urung duniane. Ya, duniane masih buku, masih pulpen, masih bermain. Ngono iku ya. Terus ning kelas dunane ya apa bu guru lek ngaturne, apa gurune lek ngaturne ku mau gitu loh ya. Jadi seperti itu. Kemudian usahakan jangan sampai anak itu saiki gak usah
kemampuanmu seorang ibu bapak itu malah iki lek cerdas dhewe, aja kok gawa ngene apa ya, dokter dhisik, dokter Norno ya. Ya, kasihlah makanan-makanan yang sehat, makanan yang sehat, kata-kata yang sehat, nasihat yang sehat. Ya, nggak usah digawa nang dokter-dokteran. Dokter Norno saumpama anake degil digawa nang Pak Yai. Aja. Kok sebabnya nih Pak Yai anak-anak ruangan sendiri, yaitu madrasah ya. Diri sendiri engkau jadi ibu jadikan madrasah juga ya. Terus sama anaknya degil nakal beling, kuwi nggak nakal. Anakmu neng sekolah neng kelas sama anak sekolah SD itu MI ke madrasah masih